wanna see the way you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam pertanyaan The Brondol itu adalah kenapa sawit saya tegak setelah diganti dengan ZA. Satu hal yang pengen saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bicara tentang kandungan dulu, bahwa urea dan ZA sama-sama mengandung nitrogen yang urea 46%, ZA 21%, namun ZA memiliki 24% kandungan lainnya, yaitu adalah sulfur. Hal yang harus dipahami bahwa tanaman di dalam sistem pemupukannya adalah berapa sih penyerapan nitrogen yang ada. Jikalau kita mau mengganti sesuatu pupuk misalnya dari A ke B, maka kita harus mengukur kesetaraannya. Jangan hanya mengukur kilogramnya saja, karena bahwa dalam 1 kilogram urea itu mengandung 460 gram nitrogen. Sementara di ZA 1 kg ZA itu hanya mengandung 210 gram nitrogen. Angka yang cukup berbeda, 460 gram berbanding 210 gram. Jadi kita memupuk itu bukan hanya masalah kilogramnya saja, tapi adalah masalah kandungannya, berapakah nitrogen yang dimasukkan ke dalam sistem pertanaman kita. Karena bahwa perubahan dari urea menjadi ZA, maka konsekuensi logisnya ataupun petani semuanya juga harus memupuk dengan 2 kali dosis yang biasanya. Misalnya begini, ketika urea 1 kilo 460 gram nitrogen, kemudian diganti dengan ZA, minimal berapa Pak Pendi? Ya 2 kilo. 2 kilo saja, 2000 dikalikan 21%, angkanya baru 420 gram nitrogen, masih ada selisih 40 gram. Maka para petani semuanya, jika tidak pengen perubahan yang signifikan di dalam sistem pertumbuhan vegetatif tanaman ini, maka petani semuanya harus dipahami. Jangan kita berpikir, wah ngirit nih, ZA lebih murah ini, sama-sama mengandung nitrogen. Tapi kita tanpa menyadarinya bahwa kandungan yang diberikan berbeda. Hanya 210 gram saja nitrogen yang diberikan ke dalam sistem pertanaman kita. Biasa menggunakan urea cantik Pak Pendi, warnanya hijau dan sebagainya. Begitu pakai ZA kok tegak ya? Iya, kurang nitrogennya. Kemudian yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah begini. Perubahan dari urea menjadi ZA juga sangat berpengaruh terhadap sistem kondisi perakaran mikronya. Contohnya, penggunaan ZA juga akan berakibat terhadap penurunan pH. Kandungan sulfur atau belerangnya itu akan menurunkan pH yang di sistem perakarannya. Maka para petani dan para planter semuanya yang harus dipahami, kalau sudah tahu lahannya memang asam, jangan coba-coba pakai ZA. Apalagi dirubah dari urea menjadi ZA. Contohnya nih, masih banyak para petani kita masih, wah ini Pak Pendi katanya gambut itu nggak boleh tuh pakai urea, makanya saya ganti pakai ZA. Aduh, ini pernah saya bahas kalau nggak salah di sebuah vlog ini. Sudah asam ditambah asam, urea nitrogennya sedikit, maka yang terjadi adalah merananya tanaman kelapa sawit kita dengan jumlah nitrogen yang tidak mumpuni jumlahnya. Karena bahwa tanaman kelapa sawit kita itu membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang relatif banyak. Karena bahwa unsur hara yang diserap oleh kelapa sawit kedua terbesar setelah kalium adalah nitrogen, maka jumlahnya harus dimumpunkan, jadi harus disetarakan. Kalau misalnya toh diganti NPK juga disetarakan, namun perbedaannya kalau NPK sudah terjadi efisiensi karena memang zat bahan pembawanya sudah berlainan. Seperti itu. Jadi para planter dan para petani semuanya, coba kita kembali lagi, perhitungkan kembali jumlah nitrogen yang dimasukkan ke dalam sistem tanaman kita. Jangan pula tanaman yang kita pelihara kok tiba-tiba kok tegak, BCR-nya kok ambiar gara-gara merubah dari urea sama ZA. Nah kalau urea sama ZA Pak Pendi lahannya sudah memang
sudah netral nih, pH-nya 7 sudah diukur, kemudian diganti ZA. ZA-nya Pak Pendi 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat dari urea awal. Ya bisa banget. Justru bagus karena sulfur ini akan meningkatkan ekstraksi atau kandungan minyak yang terkandung dalam kelapa sawit kita. Seperti itu, tapi jangan dipres banget. Ternyata 1,5 kali urea jauh ya kurang, karena biasanya 1 kilo urea kemudian diganti dengan 1,5 kilo ZA, nitrogennya tetap kurang gitu loh. Maka harus dihitung dengan cermat, jangan sampai perhitungan kita meleset dari hal yang sesungguhnya, yang kebutuhan kelapa sawit sendiri malah menjadi merana. Mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan para petani dan para planter semuanya. Intinya adalah seberapapun yang diberikan asal setara nggak apa-apa. Artinya mau urea diganti ZA juga nggak apa-apa dengan kondisi kimiawi sekitar ini yang mumpuni, yang cocok, namun jumlahnya juga mumpuni. Papa diganti NPK bisa, yang penting jumlahnya mumpuni. Karena kelapa sawit tidak mau tahu berapa kilogram yang dimasukkan di sini, tapi adalah kelapa sawit tahunya adalah berapa banyak yang harus dia serap. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.